Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhana Syeka Fatimah, NPM 19753019 dari MI 3A. Saya akan melakukan praktikum menggunakan paket tracker kode 157 Network Representation. Jadi, langkah pertama, kita diminta untuk identifikasi komponen umum jaringan seperti yang ditunjukkan dalam paket tracker. Icon, bila alat icon di pojok kiri bahwa memiliki berbagai kategori komponen jaringan. The connection atau yang seperti petir ini, connection kategori, mewakili media jaringan yang didukung oleh paket tracker. Ada juga kategori perangkat akhir dan dua kategori khusus pelacak paket dan sambungan multi-user. Masuk ke pertanyaan yang pertama. List the intermediary device category. Buat daftar kategori perangkat perantara. Daftar perangkat perantara ada router, saklar, hub, perangkat nikrabel, dan emulasi WAN. Pertanyaan yang kedua, without entering into the internet code or internet code. Tanpa masuk ke awan internet atau awan internet, berapa banyak icon di topologi yang mewakili perangkat titik akhir? Hanya satu sambungan yang mengarah ke sana. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15. Jadi, endpoint device atau end device itu yang memiliki satu sambungan saja. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Without counting the two codes, how many icon in the topology? Tanpa menghitung dua awan, berapa banyak icon dalam topologi yang mewakili perangkat perantara? Berapa sambungan yang mengarah keduanya? Jadi, intermediary device itu yang bisa menghubungkan dua media atau lebih. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 intermediary device. 12 intermediary device. Lalu lanjut, how many end device are not desktop computer? Berapa banyak perangkat akhir yang bukan komputer device? Jadi komputernya sendiri itu kan ada 7 ya. 15,
dikurang 7 itu berarti ada 8 yang bukan komputer desktop. Lanjut ke pertanyaan. How many different types of media connection are used in this network topology? Berapa banyak jenis koneksi media yang digunakan dalam topologi jaringan? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi, different types topologi itu bisa dilihat dari yang berbeda sambungan kabelnya. Ini kan yang pertama garis hitam lurus, garis putus-putus, garis hitam putus-putus, biru, dan merah. Kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua, kita diminta jelaskan tujuan perangkat. In packet tracker, only the server PT device can act as a server. Di packet tracker, hanya perangkat server PT yang dapat bertindak sebagai server. PC desktop atau laptop tidak dapat bertindak sebagai server. Berdasarkan studi Anda sejauh ini, jelaskan model client server. Jadi, dalam jaringan modern, sebuah host dapat bertindak sebagai client server atau keduanya. Perangkat lunak yang diinstal pada host menentukan peran yang dimainkannya di jaringan. Server sendiri memiliki arti yaitu host yang menginstal perangkat lunak yang memungkinkan mereka memberikan informasi dan layanan seperti email atau halaman web ke host lain yang di jaringan. Kalau client adalah host yang menginstal perangkat lunak yang memungkinkan mereka untuk menerima dan menampilkan informasi yang diperoleh dari server client. Client juga dapat dikonfigurasikan sebagai server hanya dengan menginstal perangkat lunak. Lanjut. In the packet tracker network, how many ones do you see? List at least 2 functions of intermediary device. Sebutkan setidaknya 2 fungsi perangkat perantara. Meregenerasi dan mengirimkan kembali sinyal data, memelihara informasi tentang jalur apa yang ada melalui jaringan di internet network, memberitahu perangkat lain tentang kesalahan dan kegagalan dalam komunikasi, mengarahkan data di sepanjang jalur, alternatif saat kegagalan tautan. Lanjut, list at least 2 criteria of choosing a network media type. Buat daftar setidaknya 2 karakter untuk memilih jenis media jaringan. Jadi, jaringan media berhasil membawa sinyal. Lingkungan tempat media akan dipasang. Jumlah data dan kecepatan pengirimannya, biaya, media, dan pemasangan. Kita masuk ke step atau langkah ketiga. Bandingkan dan kontraskan LANs and WANs. Pertanyaan yang pertama.
Explain the difference between a LAN and a WAN. Give example of each. Jelaskan perbedaan antara LAN and WAN. Berikan contoh masing-masing. Jadi untuk LAN menyediakan akses ke pengguna akhir di wilayah geografis kecil. Contohnya itu kantor pusat atau kampus, sekolah. Untuk WAN itu menyediakan akses ke pengguna di wilayah geografis yang luasnya dalam jarak jauh yang mencakup beberapa mili atau hingga ribuan mili. Jaringan area metropolitan dan internet itu merupakan contoh dari WAN. Internet perusahaan juga dapat menghubungkan beberapa situs jarak jauh menggunakan WAN. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, in the packet tracker network, how many WANs do you see? WANs di jaringan packet tracker, berapa banyak WANs yang Anda lihat? Ada 2. Lanjut, how many LANs do you see? Berapa banyak LANs yang Anda lihat? Ada 3. Mudah dikenali karena masing-masing memiliki border dan label. Lanjut, the internet in this packet tracker network is overly simple. Internet dalam jaringan packet tracker ini terlalu disederhanakan dan tidak mewakili struktur dan bentuk internet yang sebenarnya. Jelaskan secara singkat internet. Internet sebagian besar digunakan ketika kita perlu berkomunikasi dengan sumber daya di jaringan lain. Internet juga itu adalah jaringan global, jaringan yang saling terhubung, internet network. What are some of the common ways a home user connect to the internet? Apa sajakah cara umum penggunaan rumahan terhubung ke internet? Itu ada kabel, DSL, dial-up, seluler, dan satelit. Pertanyaan yang terakhir, what are some common methods the business use to connect to the internet in your area? Apa saja metode umum yang digunakan bisnis untuk terhubung ke internet di wilayah Anda? Saluran sewa, saluran swasta khusus. Maksudnya saluran sewa khusus, metro E atau device atau kabel atau satelit. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.